Aya mah lamun geus aya kajadian atau bermasalah, sok inget nu kana jadi kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Abi, dalam episode Histori Hidup di channel Remi. Oke Sobat Remi, dalam kesempatan kali ini Kang Abi ditemani oleh Kang Ojan, yang dimana Kang Ojan akan menceritakan histori hidupnya atau awal mula dia hijrah itu seperti apa dan perjalanannya itu seperti apa. Nah, untuk Sobat Remi di rumah, jangan lupa juga untuk tonton sampai beres agar tidak salah paham dan juga terus ikuti channel kami. Oke Sobat Remi, jangan lupa juga nih sebelum kita berbincang-bincang lebih nikmat lagi kalau kita sambil ngopi, yaitu kopinya kopi Ababil, kopinya orang Muslim. Seruput sob. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu. Ini adalah Kang Ojan. Bagaimana, sehat Kang Ojan? Alhamdulillah. Kang Ojan tinggal di mana Kang Ojan? Tinggal asli di daerah Cigonewar Hayu. Asli di Cigonewar Hayu. Cuman sekarang tinggal di daerah Cantilan, Kutawaringin. Cantilan, lumayan agak jauh juga ya. Lumayan. Kalau bisnis ini gimana kan? Kalau ke apa bisnis, gitu? Enggak Kerja atau apa? Keseharian untuk saat ini ya. Kerja wirausaha. Dagang wirausaha. Dagang. Ini untuk bukan wirausaha, cuman dagang. Biasa ngambil barang di orang lain. Mau kirim ini. Ini kalau kayak gini, dalam kondisi kayak gini, PPKM, corona gini, ada ngaruh juga. Kalau misalkan ini kan dagangnya, lamun orang Sunda ngomong mah ngampas. Ngampas itu jadi lain dagang ngelapak gitu. Bukan ngelapak tapi tiap ke warung lah gitu. Ya mungkin ya mudah-mudahan juga walaupun dalam kondisi seperti ini, baik Kang Ojan ataupun sobat-sobat Remi di rumah, yang mudah-mudahan terus bersemangat dalam mencari rezeki mungkin ya Kang. Amin. Mudah-mudahan cepat dihilangkan juga corona ini. Udah nikah Kang? Alhamdulillah. Udah nikah tahun 2013. 2013 udah nikah. Sekarang udah punya anak 2. Punya anak 2, alhamdulillah. Berapa tahun paling gede? Paling besar udah masuk kelas 1 SD. Yang paling kecil 3,5 tahun. 3,5 tahun. Paling kecil? Ya. Kalau misalkan gini Kang, mungkin kita bisa langsung masuk aja mungkin ya ke histori Akang. Itu histori Akang waktu dulu atau waktu remaja lah. Dari waktu remaja aja. Waktu remaja itu seperti apa sih? Dimulai ya. Kalau ceritanya mungkin ini cerita bukan untuk dicontoh ataupun untuk ditiru, tapi mungkin yang diceritain juga bukan istilahnya membuka aib, ada niatan apa ya, negatif lah gitu ya, tapi mudah-mudahan ini diceritain ada hikmahnya. Amin. Untuk semua para sahabat Remi, pendorong juga ya, kan gitu. Pendorong juga untuk sahabat Remi. Awal mula itu pertama diceritain dulu ya. Boleh. Awal mula saya dapat kerja itu di sebuah pabrik kerupuk. Saya masih usia belasan tahun, sekitar 14-15 tahun lah. 14-15 tahun? Ya, udah mulai kerja. Itu kerja seminggu gaji minim lah gitu ya. Jadi mingguan? Ya, mingguan. Per minggu itu 50.000. Terus kerjanya juga gitu ya, lumayan lipuh lah gitu ya. Dari jam 5 subuh juga udah mulai kerja. Beres-beres pulang kerja itu setengah 6 sore. Hampir ke maghrib lah gitu. Jadi hari itu ya, biasa kan kalau perusahaan besar kan dari jam 8 sampai jam 4. 12 jam? Nah, 12 jam. Itu awal mula Kang dapat kerja, terus masa-masa remaja nakal lah. Cuman nakal juga istilahnya nggak lepas gitu ya. Yang namanya
dari pembelajaran kajian. Oh, ibadah. Nah, jadi mencari ilmu juga tetap, karena mungkin tertanam dari sejak kecil yang namanya orang tua itu selalu menekan untuk selalu menuntut ilmu dari kecil. Karena keterbiasaan rutinitas, jadi seolah-olah makanan keseharian kajian itu, walaupun akhlak dalam keseharian jauh bertentangan lah. Ya mungkin ya bagus juga sih sebenarnya kan untuk sahabat Remi juga ya, meskipun pergaulan macam apapun kita ya meskipun memang sih bisa dikatakan ya kita kotor atau gimana gitu kan, masih melakukan kemaksiatan, tapi kalau ibadah kepada Allah ya harus ya minimal sholat lah ya, sholat kita terus jaga. Nah itu mungkin ya untuk kesehatan. Nah apakah sebelum kerja, kan tadi dimulainya itu sebelum kerja, apakah sebelum kerja masa-masa sekolah gimana? Kalau masa-masa sekolah juga adalah masa-masa nakal ya. Cuman yang paling fatal itu masa nakalnya di remaja, pas kerja. Bukan pas waktu kerja di tempat pabrik kerupuk, tapi pas udah kerja di pabrik kerupuk itu langsung kerja di tempat toko kain. Tempat toko kain itu udah lumayan dari segi penghasilan. Cuman walaupun saya masih sendiri, masih bujang, remaja gitu, untuk pendapatan itu nggak semua dihabisin sendiri. Walaupun sakumaha bandelna gitu ya, cek orang Sunda mah, tapi tetep masih aya rasa nyaah kakolot merhatikan gitu. Nah gitu, karena kan orang tua sendiri gitu ya. Sendiri. Jadi bapak almarhum udah almarhum sebelum saya masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah jadi masih kecil udah ditinggal. Udah ditinggal dari kecil. Berarti udah istilahnya sosok ayah itu kehilangan sosok figur seorang ayah lah. Cuman dari segi kelakuan juga, walaupun ada nakal tapi masih terbimbing karena ada seseorang ya sekarang udah almarhum, mudah-mudahan didikannya gitu ya menjadi amal jariah untuknya. Namanya Pak Dedi Saifuddin, cuman biasa dipanggil Pak Asep. Ya. Itu emang kenakalan Akang dulu itu apa sih? Paling fatal itu di pas waktu kerja, sesudah di toko kain langsung kerja di pabrik perusahaan besar lah. Sama itu juga perusahaan pabrik spring bed, bahan-bahan spring bed. Di situ kan yang namanya remaja, kalau ruang lingkup sering bergaul, sosialisasi sosial gitu ya, di lingkungan pasti ada rasa gengsi, penasaran dengan hal-hal yang udah zamannya gitu. Pada zamannya waktu itu bukan kebanyakan, adalah beberapa temen biasa suka ngobrol gitu ya kalau di tempat kerja. Ada yang suka ngobat gitu ya. Mabok obat. Kayak obat-obatan terlarang lah ya. Apotek, jenis apotek ya. Yang biasa digunain obat penenang orang gila lah. Obat penenang orang gila sama Akang dikonsumsi gitu. Jadi sejenis eksimer, tramadol, jenis-jenis obatan itu sebenarnya di apotek juga terlarang untuk dijual bebas, harus ada resep dokter. Cuman adalah yang namanya oknum-oknum penjaga apotek gitu ya, yang jual juga gitu, tanpa resep obat. Berarti awal mulanya maksiat yang tadi Akang obat itu awalnya itu dari tongkrongan, dari si pasar tadi mencoba karena penasaran awalnya apa sih enaknya gitu, naon sih ngeunana sampai orang lain pakai gitu. Pas awal pertama nyoba 1 butir ya yang eksimer, tengeunah cik teh nah kieu batur ngeunah ongkoh teu ngeunah tapi penasaran naon ngeunahna gitu.
terus hingga tuluy mencoba naon ngeunahna ketika enak jadi kecanduan. Berarti ini untuk sobat Remi yang mungkin sampai saat ini tidak pernah mencoba yang namanya obat-obatan, yang mudah-mudahan jangan sampai. Karena tadi ya awalnya nyoba lama-lama ketagihan. Nah, itu lebih bahaya ya kan. Bisa jadi kecanduan nih untuk sobat Remi. Hati-hati ya. Akibatnya juga fatal dari bukan segi dari fisik juga ya. Karena obat-obatan terlalu banyak dikonsumsi pasti kan ada efek sampingnya ya ke badan. Paling fatal itu efek dari kekurangan buat beli. Ketika sesuatu anu geus jadi rutinitas atau sebuah candu, ketika barangnya tidak ada, otomatis kan mencari uang susah dengan segala hal, cara apapun kumaha carana bisa beli gitu. Baik itu merampok bisa jadi kan, merampok. Alhamdulillah can nepi ka ngarampok mah, tapi nu paling fatal mah nepi ka nginjem duit ka rentenir. Sampai minjem uang buat beli. Soalnya kan nu ngaranna pinjem uang kemungkinan merenya dianggap culas namun ka bebaturan atau kanu teu aya ribaan lah, teu aya logina pan susah lah nya. Ya. Paling gampang nginjem duit ka saha koreng batang lah gitu. Yang dimana ribanya itu sudah jelas. Jadi gitu. Udah mah konsumsi obat. Terus karena nggak ada harus itu dipenuhi atau emang sudah tercandu sehingga ketika tidak punya uang langsung minjem ke rentenir. Pokoknya mah jadi kababat deh lah segala dosa deh karena obat, karena kecanduan. Itu kan awal mulanya dari mabuk kan. Kenapa konsumsi obat? Karena mabuk. Terus lama kelamaan karena kecanduan itu teh masih usia belum nikah lah, masih jauh jarak ke nikah teh gitu. Jadi berubah nama sebenarnya mah pas tahun 2012-13 lah. Nikah teh 2013. Tapi emang keburukan Akang itu apakah hanya obat atau ada lain lagi? Misalkan contoh, jadi tadi kan kalau merampok enggak kan? Enggak. Jadi kenakalan pribadi itu nggak sampai istilahnya menyangkut pautkan orang lain ataupun keluarga. Jadi sendiri. Jadi efek samping ke sendiri, ruksa ke sendiri, nggak pernah namanya ngebebanin orang lain. Berarti didikan orang tua mah udah bagus untuk kan? Kemandirian diri pribadi ya dididiklah dari ya bagus itu kan. Gitu. Yang mempengaruhi itu lingkungan kan. Tapi gak nyalahin lingkungan juga karena ada di diri sendiri juga. Diri sendiri justru ya, maksudnya berarti tentang keimanan pribadi lah yang kurang kuat gitu. Ya kebanyakan orang juga kan maksudnya ketika dirinya itu melindungi atau dididik oleh orang tua, ketika bertemu dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ketika keimanan atau ya keimanan yang nggak kuat kan dia bisa jadi terbawa kan. Jadi ya ada pengaruh juga lah dalam lingkungan kan. Dalam hadis juga kan dalam Quran juga berkumpullah dengan orang-orang soleh kan gitu. Supaya positif terus. Nah kalau misalkan ini kan tadi obat-obatan tongkrongan. Kalau misalkan mencoba hal-hal kayak misalkan contoh atau apalah gitu ditindik. Tindik pernah masa remaja, cuman tindik pernah nggak tahu karena orang tua nggak ngizinin, terlihat buruk, jelek, pastilah negatif lah. Iya, negatif. Pernah ditindik beberapa kali, cuman si lukana teh sembuh mungkin karena nggak diridoi mungkin. Jadi nggak sembuh si luka teh. Terus pernah juga kan tertarik ya, suka sama gambar-gambar kaligrafi, tato, sejenis tato ataupun gambar-gambar lah yang unik gitu ya. Pernah juga pengen mencoba untuk ditato, cuman suka mikir panjang gitu. Walaupun
nakal, cuman kalau sendiri lagi merenung suka ingat gitu sama Terpikirkan. orang tua gitu. Jadi takut Mikir mencoreng ke lah ya. depannya. Takut gitu. mencoreng Nah, nama keluarga lah nah, intinya. soalnya gini, senakal apapun saya gitunya, nggak pernah ketahuan yang namanya satu lembur sendiri lah gitu. Oh jadi nangkanya itu di luar. Di luar. Oh. Jadi di lembur mah saya teh dak bager lah, dak cicingan gitu. Iya. Cicingan. Padahal di luar mah wah edan gitu. Berarti belum pernah ya sampai Belum. ditato mah. Hmm. Alhamdulillahnya nggak sampai merusak gitu kan, merusak diri. Tapi nih, oke, tadi ada sedikit yang menarik kan. Kan tadi Akang nggak mau yang namanya ditato karena takut ya istilahnya mah keluarga tercoreng. Iya. Tapi kenapa Akang mengkonsumsi obat? Nah, awalnya kan tadi diceritain karena penasaran. Tapi nggak berpikir takut apa sih namanya mencoreng nama baik lah istilahnya. Ada, kalau kepikiran pasti ada lah setiap kalau malamnya namun ke nyorangan, merenung gitunya, pikir tarik. Komal namun setiap kajian gitunya, walaupun bawang tapi kajian sok milu gitu. Mendengarkan ceramah-ceramah, alhamdulillahnya masuk lah gitunya, walaupun bertolak belakang dalam keseharian gitunya. Jadi sok sering ngadangkeun ceramah teh pernah yang kejadian gitunya. Gimana? Meureun qadarullah, takdir Allah, meureun lewat tina sahari teh aya isi kajian dengan pembahasan sama. Isi kajian pembahasannya itu sama? Ya, beda tempat. Beda yang didengar. Beda tempat, beda pertama yang sama. di YouTube. Di YouTube. Kedua di radio. Di radio. Yang ketiga di kajian di tempat kajian masjid gitu. Jadi pembahasannya itu merujuk kepada hari kiamat, hari pembalasan. Komo lamun keur salat sok inget gitunya, lamun ngargepkeun kalimat Maliki Yaumiddin. Nu artina teh yang merajai di hari pembalasan. Mengaran balasan kan awalna naon? Perbuatan. Aya perbuatan, gimana ya pembalasan. Tah, dirinya teh mikir sepanjang gitunya. Tapi jadi selama remaja teh kan namun dia mah setengah-setengahnya. Implan. Kajian oso gitu. Berarti ya kan yang namanya remaja itu sedang mencari yang namanya jati diri. Jadi kumaha lingkungan juga nama saya. Namun lingkungan kieu gitu ke remaja. Lingkungan kieu gitu. Jadi ke kajian Maunya jika numpang soleh gitu. Keluar nongkrong liar deui gitu. Akan lagi namun diibaratkeun cek kolot baheula gitu nya. Sok tingali cenah domba lamun teu dicangcang kumaha cik di kebon batur beaknya. Babat tangka sampo pucukna beak. Tah lamun jelema mah leuwih namun teu dicangcang. Daun sampeuna jang lalap, tangkalna jang pager, sampeuna pupuh digoreng. Mantap. Sifat jelema mah lamun teu kaiket leuwih-leuwih ti domba. Tah mudah-mudahan nya ku hijrah teh saya teh kaiket. Supaya namun tina bahasa yeuna mah meureun kaiket teh akidah pan artina teh naon? Tah kaiket kitu nya, mudah-mudahan ieu nya saya teh kaiket najan kitu masih berupaya lah can sempurna. Berarti awal mula Akang hijrah itu gara-gara kajian yang tadi akhir-akhir atau apa? Pas waktu itu langsung sadar, cuman di luar itu jarak sehari 2 hari biasa itu nya melakukan lagi kebiasaan buruk. Terus awal mula total itu apa yang menyebabkan Akang total untuk hijrah? Awal mula total secara total full mah masih jauh masa remaja mah, jadi tapi dikurangi. Pertama karena
ada info yang namanya di tempat kerja itu biasa ada yang jaga gitu ya. Iya. Masih termasuk seorang TNI yang suka jaga di tempat kerja itu. Istilahnya apa? Si TNI itu mendapat info bahwasanya di perusahaan di pabrik itu ada yang mengonsumsi obat-obatan yang terlarang gitu. Oh, mencium ya keberadaan. Saya mah lamun geus aya kejadian atau bermasalah, sok inget bukan jadi kolot. Gitu. Mata kunaon di lembur saya terlihat baik. Karena tadi sok inget ka kolot. Mata baungna kajeun di luar gitu. Sangkana untuk ke ambu ku kolot gitu.